Hati ya dia bang. Oh. Kumaha mau beli mau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, malam itu Solok tidak tidur dengan tenang. Langit gelap, hujan turun tanpa jeda, dan dalam hitungan menit suara gemuruh dari hulu sungai berubah menjadi teror. Banjir bandang kembali menghantam Solok, air bercampur lumpur, batu, dan kayu meluncur deras, menelan jalan, rumah, dan harapan warga yang tak sempat menyelamatkan apapun. Ini bukan pertama kalinya. Dan justru karena itulah luka terasa lebih dalam. Karena ketika bencana datang berulang, yang paling menyakitkan bukan hanya air yang menghantam, tetapi pertanyaan yang tak pernah terjawab, mengapa ini terus terjadi? Hujan deras sejak sore hari, awalnya dianggap biasa. Warga Solok sudah terbiasa dengan hujan. Namun malam itu berbeda. Air sungai naik cepat, jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Dalam sekejap, arus berubah menjadi banjir bandang yang tak bisa dihentikan. Air menerobos pemukiman dengan kekuatan brutal. Dinding rumah roboh, perabot hanyut, kendaraan terseret arus, jeritan warga bercampur dengan suara air yang menghantam apa saja di hadapannya. Listrik padam, jalan utama terputus. Solok lumpuh total. Kota kecil yang biasanya tenang berubah menjadi wilayah darurat dalam waktu yang sangat singkat. Pagi harinya, Solok seperti kota yang baru saja dilanda perang. Lumpur tebal menutupi jalan. Rumah-rumah terendam hingga atap. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dalam semalam. Sekolah ditutup. Pasar tak berfungsi. Aktivitas ekonomi berhenti total. Pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian, kini hanya bisa menatap situs sisa lapak mereka yang rusak dan hanyut. Anak-anak terduduk lemas. Orang tua terdiam, dan lansia kebingungan. Bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi menghancurkan rasa aman yang selama ini mereka miliki. Solok kembali lumpuh, dan rakyat kembali menanggung derita yang sama. Pertanyaan besar kembali muncul. Mengapa banjir bandang ini terus berulang di Solok? Apakah ini murni bencana alam? Atau ada kelalaian manusia yang dibiarkan bertahun-tahun? Hutan di hulu semakin menipis. Alih fungsi lahan terus terjadi. Sungai menyempit oleh sedimentasi dan bangunan. Ketika hujan ekstrem datang, air tak lagi punya ruang untuk ditahan. Alam sebenarnya sudah memberi tanda sejak lama, namun tanda itu sering diabaikan. Hingga akhirnya alam berbicara dengan cara yang paling keras. Dan seperti biasa, rakyat kecil yang paling dulu merasakan akibatnya. Di tengah keterbatasan, satu hal kembali terlihat, gotong royong rakyat. Tanpa menunggu instruksi, warga saling membantu membersihkan lumpur, menyelamatkan tetangga, dan berbagi makanan seadanya. Ketika alat berat belum datang, tangan-tangan warga lebih dulu bekerja. Ketika bantuan terlambat, solidaritas menjadi penopang utama. Ini adalah potret yang mengharukan sekaligus menyedihkan. Mengharukan karena kemanusiaan masih hidup. Menyedihkan karena rakyat seringkali harus menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi di Solok bukan hanya tragedi lokal. Ini adalah peringatan keras untuk banyak daerah lain di Indonesia, bahwa bencana akan terus berulang jika akar masalah tidak diselesaikan, selama kebijakan hanya reaktif, selama lingkungan terus dikorbankan, dan selama evaluasi hanya menjadi wacana. Maka banjir bandang akan terus datang lebih dahsyat, lebih sering, dan lebih mematikan. Solok hari ini bisa menjadi daerah lain besok. Tidak ada yang benar-benar aman jika alam terus diabaikan. Banjir bandang di Solok bukan datang tanpa tanda. Warga sebenarnya sudah lama hidup berdampingan dengan rasa was-was. Sungai yang semakin dangkal, aliran air yang menyempit, serta perubahan warna air setiap hujan deras adalah alarm alam yang seharusnya didengar sejak lama. Namun, seperti banyak daerah lain di negeri ini, peringatan itu hanya dianggap sebagai rutinitas musiman. Mitigasi bencana seringkali berhenti pada dokumen dan rapat. Peta rawan bencana dibuat, tetapi tidak benar-benar menjadi dasar kebijakan. Normalisasi sungai berjalan lambat, penghijauan hulu hanya jadi program seremonial, dan penertiban alih fungsi lahan nyaris tak tersentuh kepentingan besar.
yang paling menyedihkan. Warga seringkali lebih paham risiko dibanding para pengambil keputusan. Mereka tahu kapan air mulai berubah sifat. Mereka tahu suara sungai sebelum meluap, namun mereka tidak punya kuasa untuk mencegah bencana itu datang. Pengetahuan lokal kalah oleh kelalaian sistemik, dan ketika banjir bandang kembali menghantam, yang tersisa hanyalah penyesalan. Mengapa semua ini selalu disadari setelah segalanya hancur? Banjir bandang tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga meninggalkan luka batin yang dalam. Anak-anak mengalami trauma setiap kali hujan turun. Suara deras air kini identik dengan ketakutan, bukan lagi dengan kesejukan alam. Para orang tua memikul beban ganda. Selain kehilangan harta yang dikumpulkan bertahun-tahun, mereka harus terlihat kuat di hadapan keluarga. Banyak yang terdiam, bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena lelah menjelaskan penderitaan yang terus berulang. Lansia menjadi kelompok yang paling rapuh. Mereka kehilangan kenangan yang tertimbun lumpur, foto keluarga, rumah lama, dan rasa aman yang dulu mereka miliki. Bagi mereka, membangun kembali bukan hanya soal fisik, tapi soal tenaga dan harapan yang kian menipis. Bencana ini mungkin berlalu dari layar televisi, tetapi bagi warga Solok, trauma itu akan tinggal lama bahkan ketika air sudah surut. Banjir bandang menghantam langsung urat nadi ekonomi rakyat kecil. Warung-warung tenggelam, sawah rusak, ternak hanyut, dan alat kerja hilang. Bagi mereka yang hidup dari penghasilan harian, satu hari banjir berarti minggu, bahkan bulan tanpa pemasukan. Banyak pedagang kecil tidak punya tabungan darurat. Modal usaha yang terkumpul bertahan-tahan hilang dalam hitungan menit. Ketika bantuan datang, seringkali hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk bangkit kembali. Inilah realitas pahit yang jarang dibicarakan. Bencana memperlebar jurang kemiskinan. Mereka yang sudah rentan menjadi semakin terpuruk, sementara proses pemulihan berjalan lambat dan tidak merata. Setiap kali bencana terjadi, kita kerap berkata, alam sedang murka. Namun, pertanyaan jujur yang harus diajukan adalah, apakah alam yang marah atau manusia yang terlalu lama lalai? Hutan yang gundul, sungai yang dipaksa menampung beban berlebih, dan pembangunan yang menantang alam semuanya adalah ulah manusia. Alam sejatinya bekerja dengan hukum keseimbangan. Ketika keseimbangan itu dirusak, maka koreksi akan datang. Dan koreksi alam tidak pernah lembut. Ia datang tanpa kompromi, tanpa negosiasi. Solok hari ini adalah bukti bahwa alam tidak bisa terus disuruh mengalah. Ia hanya menunggu waktu hingga manusia sadar atau dipaksa sadar melalui bencana. Dan setiap tetes lumpur yang menggenang adalah pertanyaan moral bagi kita semua. Sampai kapan kita membiarkan ini terjadi? Di tengah kehancuran, satu hal yang masih berdiri tegak adalah solidaritas. Warga saling menguatkan, relawan berdatangan, dan doa mengalir dari berbagai penjuru. Ini membuktikan bahwa kemanusiaan tidak ikut hanyut bersama banjir. Namun solidaritas saja tidak cukup. Ia harus diiringi dengan perubahan nyata. Evaluasi menyeluruh, kebijakan tegas terhadap perusakan lingkungan, serta mitigasi bencana yang serius dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Bukan sekadar janji pasca bencana, Solok tidak meminta belas kasihan, tetapi keadilan. Keadilan untuk hidup aman, keadilan untuk tidak terus-menerus menjadi korban, dan keadilan agar alam dijaga sebagaimana mestinya. Saudara-saudaraku, banjir bandang yang kembali melumpuhkan Solok bukan sekadar peristiwa alam yang datang lalu pergi. Ia adalah peringatan keras yang ditulis oleh air, lumpur, dan air mata warga. Peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kita memperlakukan alam, dalam cara kita membangun, dan dalam cara kita melindungi manusia yang hidup di dalamnya, di balik ramai-ramai yang hancur dan jalan yang terputus. Ada luka yang tidak terlihat oleh kamera. Luka batin anak-anak yang kini takut pada hujan. Luka para orang tua yang kehilangan hasil jerih payah bertahun-tahun. Dan luka para lansia yang harus kembali memulai hidup dari nol. Semua itu adalah beban berat yang dipikul oleh rakyat kecil mereka, yang paling sedikit berkontribusi pada kerusakan, tetapi paling besar menanggung akibatnya. Bencana ini seharusnya menjadi momen muhasabah bersama, bahwa alam bukan lawan yang bisa ditaklukkan, melainkan amanah yang harus dijaga. Ketika hutan ditebang tanpa batas, ketika sungai dipersempit dan diabaikan, dan ketika peringatan ilmiah
serta kearifan lokal tak lagi didengar, maka bencana hanyalah soal waktu. Negara tidak boleh terus hadir hanya setelah segalanya hancur. Negara harus hadir sebelum air meluap, sebelum tanah runtuh, dan sebelum jeritan pertama terdengar. Hadir dalam kebijakan yang berani, dalam penegakan hukum yang tegas, dan dalam keberpihakan nyata kepada keselamatan rakyat. Karena melindungi rakyat bukan pilihan, melainkan kewajiban. Namun, di tengah duka ini, harapan belum sepenuhnya padam. Gotong royong warga, uluran tangan relawan, dan doa yang mengalir dari berbagai penjuru adalah bukti bahwa kemanusiaan masih hidup. Selama rasa peduli itu ada, selalu ada jalan untuk bangkit asal, disertai dengan kesungguhan untuk berubah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada seluruh saudara-saudara kita di Solok dan Sumatera Barat. Semoga setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa perubahan harus dimulai hari ini. Semoga negeri ini belajar sebelum peringatan datang dengan cara yang lebih keras. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa narasi ini penting, bagikan agar semakin banyak yang peduli. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara rakyat tidak boleh tenggelam bersama banjir. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kita terus bersama menyuarakan kebenaran dan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.